dengan saya Sabrina, dan perkenalannya nanti di sana. Oh, kayak dengar sesuatu dari sini. Itu loh, ini loh. Hai, assalamualaikum semuanya. Di sini Sabrina akan memberikan tutorial terkait tentang pemrograman komputer, yakni pemrograman MATLAB. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu siapa sih yang akan menjelaskan tutorial tentang pemrograman MATLAB dan apa saja yang akan dijelaskan tentang pemrograman MATLAB di sini. Oh, sudah terpampang dengan jelas. Itu muka saya ya, walaupun sedikit ada editan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Andrihana dengan nomor induk mahasiswa 21080056035 dari kelas PM3B tentunya. Lalu yang akan kita jelaskan pada tutorial kali ini yakni menentukan jarak, yaitu menghitung jarak antara suatu titik A di mana titik A tersebut adalah x1, y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0, yang kita akan mengacu pada gambar yang telah ada di sini, yang telah Sabrina berikan. Lalu kita menggunakan rumus, yakni jarak sama dengan mutlak dari A kali X1 plus B kali Y1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, yang kedua yakni mencari bilangan yang terbesar. Kita dapat menentukan sembarang dari 3 bilangan bulat, boleh itu negatif maupun positif. Lalu kita tentukan dari ketiga bilangan bulat tersebut tadi manakah yang paling besar. Oke, terima kasih. Itu saja terlebih dahulu yang dapat kita ketahui terkait saya yang akan menjelaskan tutorial kali ini dan apa yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Check it out. Oke, kita sudah masuk di program MATLAB. Sambil saya jelaskan, sambil saya ketik juga ya. Di sini pada line yang pertama kita dapat ngetik %D. Ini itu sebagai awal apa yang akan kita buat nanti. %D, lalu apa yang akan kita buat nanti yang pertama yakni jarak. Kita ketik saja jarak antara suatu titik, jarak titik A tadi, titik A yaitu x1, y1 ke garis AX plus BY plus C. Cukup kita ketik begini saja. Lalu pada line kedua %D sama dengan A kali X1 plus B kali Y1 plus C. Untuk tadi kan rumusnya dibagi, lalu kita pembagiannya karena tidak dapat menggunakan garis lurus, maka kita menggunakan garis miring. Kalau di program MATLAB itu menggunakan garis miring. Lalu SQRT itu untuk pengganti dari akar. Kalau di program MATLAB akar itu menggunakan SQRT, lalu dalam kurung atau dikali A pangkat 2 atau A kuadrat plus B pangkat 2 atau kuadrat 3. Jangan lupa tadi ada kurung. Lalu pada line ketiga kita gunakan untuk X1 sama dengan input, jangan lupa koma atas, lalu kita ketik masukkan absis dari titik A yakni X1, kalau A titik A yakni X1, lalu sama dengan
boleh diberi spasi, boleh tidak, karena tidak terlalu berpengaruh, tapi kita beri saja, lalu ditutup dengan titik koma. Oke, selanjutnya yakni kita buat untuk Y1, menentukan nilai Y1 nya, kita input masih sama seperti tadi, koma atas 2 kurung tutup, langsung saja kita beri tanda titik koma ya, lalu kita ketik masukkan. Kalau X itu kan pakai absis, lalu kalau Y itu pakai apa? Ordinat. Betul sekali, pakai ordinat. Dari titik A yakni Y ya, dari titik A yakni Y1 kurung tutup, beri samasnya. Oke, sip. Oke, yang selanjutnya itu kita cari koefisien dari A, B, dan C dari persamaan tadi. Kita cari yang pertama yakni A, input masih sama gini, kurung tutup, terus langsung saja kita tutup dengan titik koma. A, input, masukkan koefisien dari X. Koefisien dari X tadi kan A, ini lanjut. Yang B kita masih sama, input, titik koma, kita tutup dengan titik koma, masukkan koefisien dari titik O, masukkan koefisien dari titik Y, yakni tadi koefisien dari titik Y adalah B, lalu kita sama dengan kasih spasi. Selanjutnya yakni yang C, kita input, lalu koma atas 2, kita tutup dengan titik koma, ketik lagi, masukkan koefisien dari konstanta persamaan garis C itu. Terus kita masuk ke inputan kita masuk ke proses. Selanjutnya kita masuk ke inputan dari rumusnya ya. Tadi rumusnya adalah jarak ini, terus A dikali simbol dari kali kalau di program MATLAB itu menggunakan tanda bintang. A kali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C tambah C. Jangan lupa kurung tutupnya, lalu kita bagi. Tadi itu akar itu SQRT, lalu kurung buka A pangkat 2. Kalau di MATLAB itu kalau mau memangkatkan 2 atau mengkuadratkan itu dari titik dulu baru ke pangkatnya. Pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena di setiap program aplikasi komputer itu kan beda-beda ya inputannya, jadi kita sesuaikan saja. Jangan lupa tadi kurungnya ada 2, kita tutup dengan titik koma. Lalu kita masuk ke proses, kita masuk ke output. Oke, yang terakhir printf jarak dari titik pakai persegi
dari titik X1, Y1 tadi, C kurung tutup ke garis AX plus BY plus D sama dengan 0 adalah kita tutup menggunakan persen F, lalu koma X1, Y1, A, B, C, D. Oke, langsung kita simpan terlebih dahulu. Terserah ya ini mau disimpan di mana. Kita beri nama menentukan jarak. Oke, langsung saja kita jalankan, kita ketikkan, kita klikkan, lalu kita masukkan absis dari X1 itu, X1 nya berapa ya? 1, bolehlah 1, lalu Y1 nya kita pakai 2. Koefisien dari A nya kalian meminta berapa? 3. Oh, boleh 3. Kita lanjutnya yang B, koefisien dari B nya berapa? 2. Masa 2? Berapa ya? Selain 2 4, boleh 4. Lalu yang C, kita 3 juga. Agak aneh ya, tapi bolehlah dicoba. Oke. Jadi jarak dari titik karena tadi titik X1 nya 1, Y1 nya 2, jadi jarak dari titik 1,2 ke garis 3X plus 4Y plus 3 sama dengan 0 adalah 2,8. Oke, selesai. Untuk yang pertama ini kita selesai. Kita lanjut ke yang kedua. Check it out. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua, yakni menentukan dari ketiga bilangan bulat yang sudah ada, manakah yang paling besar di antara ketiga tadi. Baik, yang pertama langsung saja, ini dimisalkan ketiga bilangan bulat tersebut adalah A, B, dan C ya. Tuh, A, B, dan C adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Lalu sebenarnya ada beberapa kasus yang biasanya digunakan. Kemarin menemukan 11, tapi kita di sini memakai 3 kasus saja ya. Untuk kasus yang pertama di sini, di mana A kurang dari B dan B kurang dari C, yang otomatis A juga kurang dari C. Lalu kasus yang kedua, yakni A sama dengan B dan B kurang dari C. Untuk kasus yang ketiga, di mana A kurang dari B dan B sama dengan C. Oke, lalu kita masuk ke inputan. Inputan yang pertama yakni A. Misal tadi bilangan bulat yang pertama itu A, lalu input. Jangan lupa kasih titik koma seperti yang saya jelaskan tadi di tutorial yang pertama. Lalu masukkan bilangan pertama dari A. Oke, sama dengan lanjut yang B. Inputan yang B, input
Jika ada yang salah tolong dikasih tahu ya. Kalau saja saya tidak lihat. Masukkan bilangan pertama dari bilangan bulat B ini. Lanjut yang ketiga yakni inputan bilangan bulat C. Tuh, input masukkan bilangan pertama dari bilangan bulat C yang dimisalkan C. Sudah. Kalau sudah begini, kita masuk ke rumus MATLAB-nya, ya ini menggunakan if. Jika E kurang dari B, lalu if lagi, if B sama dengan C, lalu F print F-nya ini tidak perlu dikasih titik koma, ya. Lalu jadi bilangan perbesar pakai diantara aja. Di antara tadi kan ketiga bilangan bulat itu dimisalkan dengan ABC, lalu di sini ABC untuk di print print F-nya dimisalkan dengan persentasenya ya. Jadi A juga menggunakan persen D, B juga menggunakan persen D, dan C juga menggunakan persen D. Kayak gitu. Jadi di antara A terus D dan C adalah D diakhiri dengan persen D, lalu garis miring terbalik N, lalu koma A B koma C koma B, karena tadi yang dominan lalu else di bawahnya lagi bolehlah ya kita copy print F nya, karena nanti banyak jadi kita copy saja ya, tidak apa-apa ya. Oke, kita copy karena yang diganti cuman yang paling belakangnya saja, sambil kita lihat mana ya yang sekiranya ada yang salah bisa dibenarkan dahulu. Ada yang salah tidak ya? Ini. Sudah. Oke lah. Lanjut, di sini yang B ini diganti dengan C. Oke. Jangan lupa diakhiri dengan N. Untuk if yang kedua, kalau yang di atas tadi menggunakan if, lalu yang untuk kasus yang kedua ini menggunakan else. Begini ya, else. Untuk kasus yang kedua itu A sama dengan B, lalu B kurang dari C, lalu di sini B kurang dari C, tidak apa-apa, boleh B kurang dari C dulu atau A sama dengan B dulu, kita pakai ini. Lalu if lagi A sama dengan B. Oke, untuk print F-nya saya paste yang tadi ya, tidak apa-apa ya, saya paste. Lalu untuk yang B ini kita ganti C. Oke sih. Lalu else, lalu print F lagi, B-nya diganti dengan A, lalu kita F. Oke, untuk yang kasus kedua sudah bisa ya, bisa mengikuti ya. Lalu untuk kasus yang ketiga, LC ini A kurang dari B. Untuk if-nya B sama dengan C. Benaran? Benar. Untuk print F-nya di sini B-nya ini diganti apa coba?
ganti? Tidak ganti, padahal ini tetap B, lalu else F print F lagi. Nah, ini tidak diganti dong harusnya, ini itu diganti dengan C. Oke, terima kasih. Diakhiri dengan N, dan yang paling terakhir kita R lagi. Oke, siap. Sebelum di-run boleh dilihat dulu sekiranya mana ya yang ada mungkin tipe saya tipe begitu, dilihat dulu. BC C A BC. Oke, benar, sudah benar ya. Oke, sebelum di-run kita save dulu dengan bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar. Oke, kita masuk di mana kita akan mencoba. Sudah benar tidak ya? Sudah benar belum ya? Jalan tidak ya? Terus di sini kan ada tiga kasus yang kita tentukan tadi, di mana kasus yang pertama itu A kurang dari B dan B kurang dari C, otomatis A juga kurang dari C. Lalu kasus yang kedua itu A sama dengan B dan B kurang dari C. Lalu kasus yang ketiga itu A kurang dari B, di mana B itu sama dengan C. Kita coba satu persatu ya. Oke, untuk kasus yang pertama terlebih dahulu. Untuk kasus yang pertama itu A kurang dari B dan B kurang dari C. Jadi boleh urut, boleh tidak. Gimana kalian yang menentukan angkanya? Untuk A yang pertama ini pakai angka berapa? Urut dari 3, 4, 5. Oke, boleh 3, A nya 3 dan B nya 4, C nya 5. Nah, sudah ketemu untuk kasus yang pertama. Jadi bilangan yang terbesar dari 3, 4, dan 5 adalah 5. Jadi benar ya. Oke, langsung kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Dimana kasus yang kedua itu A sama dengan B dan B itu kurang dari C, dimana A juga kurang dari C. Kita run terlebih dahulu. Masukkan bilangan pertama dari A. A dan B harus sama ya untuk kasus yang kedua ini. Berapa angkanya? Terserah. 3, oke, 3, B nya juga 3. Untuk C nya berapa? C nya 6, boleh 6, oke. Nah, sudah ketemu. Jadi bilangan terbesar di antara 3, 3, dan 6 adalah ketemu 6. Langsung ke kasus yang ketiga, di mana A itu kurang dari B dan B itu sama dengan C. Sekarang kalian boleh pilih lagi yang A nya berapa. Jadi B dan C harus sama ya, harus A nya 4, boleh 4. C nya 7, benar 7, oke 7. C nya juga harus 7. Oke, terima kasih. Kok sedikit menghalangi ya ini. Gini. Nah, jadi sudah ketemu dari dari bilangan 4, 7, dan 7, bilangan terbesarnya adalah 7. Jadi dari kasus 1, 2, dan 3 ini semuanya terbukti benar proses maupun peletakan angkanya. Jadi akhir sudah pertemuan tutorial dengan Sabrina Anturihana ini sudah selesai. Oke, kita sudah berada di paling akhir video tutorial Sabrina tentang pemrograman MATLAB kali ini, di mana Sabrina tadi sudah membahas yang pertama, yakni menentukan suatu jarak dari titik ke garis, dan yang kedua yakni
menentukan 3 bilangan bulat dan menurunkan kembali dari ketiga bilangan bulat tersebut manakah yang paling besar. Dan Sabrina mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Tafrikan selaku pengampu mata kuliah pemrograman komputer 2 dan teman-teman sekalian yang telah memberikan atensi dan perhatiannya untuk menyaksikan video tutorial pemrograman web Sabrina ini. Dan Sabrina mengucapkan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir dari Sabrina terdapat kata-kata yang kurang sopan maupun kurang pantas. Sabrina mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan apa yang telah Sabrina sampaikan pada tutorial tadi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian, dan juga bagi saya sendiri. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.